Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Tita Septiana Dwi Cahyani dengan NIM Mahir 2015 pada mata kuliah Praktik Akuntansi Perbankan dan Syariah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dana zakat dan juga dana kebajikan. Namun, materi ini sudah sempat saya bahas pada video sebelumnya, tetapi di situ saya hanya menekankan pada penjelasan teori saja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara pencatatan dari akuntansi, dana zakat, dan juga dana kebajikan ini. Bagaimana penjelasannya? Simak sampai selesai ya. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian dana zakat terlebih dahulu. Jadi zakat sendiri merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau kita sebut sebagai musaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau kita sebut sebagai mustahik. Nah, pembayaran zakat ini dilakukan apabila nisab dan haulnya telah terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Hal ini termaktub dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 101 pada paragraf ke-71. Adapun unsur dasar laporan sumber dana dan penggunaan zakat ini meliputi sumber dana itu berasal dari mana, kemudian penggunaan dana itu kepada siapa saja, dan juga penggunaan dana selama satu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Hal ini termaktub dalam PSAK pada paragraf ke-72. Adapun sumber dana zakat di bank syariah ini sendiri terdiri dari zakat dari dalam entitas bank syariah dan juga dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk juga nasabah dari bank syariah itu sendiri. Kemudian, ada pengungkapan dana zakat. Nah, beberapa hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi dana zakat ini meliputi yang pertama tentunya adalah sumber dana zakat ini berasal dari internal bank. Kemudian yang kedua, sumber dana zakat ini berasal dari eksternal bank. Yang ketiga adalah kebijakan penyerahan dana zakat ini bagaimana. Dan yang terakhir adalah proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan juga pihak ketiga. Sekarang kita langsung lanjut pada contoh soal mengenai transaksi akuntansi dana zakat itu sendiri. Namun teman-teman di sini saya hanya menyantumkan beberapa transaksi saja pada contoh soal satu kasus. Nah, untuk contoh soal lengkapnya teman-teman bisa akses sendiri di halaman 292 pada buku referensi yang sudah saya cantumkan atau saya tulis di awal video ini. Oke, langsung kita bahas yaitu pada laporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta rupiah. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah selama tahun 2000 XB. Transaksi yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2000 XB diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Maka pencatatan akuntansinya yaitu pada tanggal 15 Januari 2000 XB, kas pada dana zakat dengan nilai sebesar 3 juta rupiah. Kenapa kas di debit dan juga dana zakat di kredit? Maka itu artinya kas ini bertambah dari apa? Dari transaksi dana zakat yang disetorkan oleh Bapak Rahmat. Sebesar berapa? Yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian transaksi yang kedua masih sama, yaitu pada tanggal 13 Maret tahun 2000 XB, diterima dana zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Maka transaksinya masih sama, yaitu pada tanggal 13 Maret tahun 2000 XB, jurnalnya adalah kas pada dana zakat dengan keterangan dana zakat dari Bapak Torik, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Kemudian, transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 17 Maret 2000 XB, disalurkan dana zakat kepada masyarakat miskin, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Maka jurnalnya, yaitu pada tanggal 17 Maret 2000 XB, jurnal akuntansinya adalah dana zakat pada kas, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Kenapa dana zakatnya di debit nih, padahal tadi gak di kredit? Logika sederhananya adalah kas yang kita miliki atau kas yang bank syariah ini miliki sudah berkurang karena sudah disalurkan kepada masyarakat miskin nih, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Nah, hal itu kenapa kasnya berkurang itu karena apa? Yaitu karena transaksi dana zakat. Maka otomatis transaksi yang bertambah adalah transaksi dana zakat, yang berkurang adalah kas. Itu sebabnya dana zakat pada transaksi yang ketiga ini letaknya di debit, bukan di kredit lagi seperti transaksi nomor 1 dan 2 tadi. Nah,
Kemudian transaksi yang keempat adalah pada tanggal 1 April 2000 XB diterima dana zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 XB yaitu sebesar 50 juta rupiah. Maka transaksi jurnalnya adalah yaitu zakat Bank Syariah Peduli pada dana zakat yaitu sebesar 12 juta rupiah. Nah, pada transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 2 Mei pada tahun 2000 XB diterima via rekening tabungan dana zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. Maka transaksinya masih hampir sama dengan transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 2 Mei tahun 2000 XB, jurnal akuntansinya adalah rekening tabungan nasabah pada dana zakat sebesar 12 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman sudah ada contoh bentuk laporan dana zakat pada Bank Syariah Peduli itu sendiri, di mana laporan sumber dana penggunaan zakat ini terdiri dari sumber dana zakatnya itu dari mana, kemudian ada penggunaan dana zakat yang terdiri dari apakah dana zakat itu disalurkan kepada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, hamba sahaya, orang yang berjihad atau kita sebut sebagai fisabilillah, ataukah kita salurkan kepada orang yang dalam perjalanan atau kita sebut sebagai ibnu sabil. Kemudian juga ada total penggunaan dan juga ada kenaikan atau penurunan sumber dana atas penggunaan sumber dana zakat pada awal tahun dan juga saldo sumber dana zakat pada akhir tahun. Nah, angka-angka pada laporan ini bisa teman-teman lihat pada referensi yang sudah saya cantumkan di awal video. Seperti itu. Nah, jika barusan kita membahas mengenai bagaimana pencatatan akuntansi mengenai dana zakat itu sendiri, sekarang kita akan membahas bagaimana pencatatan transaksi akuntansi mengenai dana kebajikan. Namun sebelum itu kita harus paham nih, apa sih itu dana kebajikan? Jadi, dana kebajikan ini merupakan dana sosial di luar dana zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah itu sendiri. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 11 pada paragraf ke-75, sumber dana kebajikan ini terdiri atas infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ada juga pengembalian dana kebijakan produktif, ada juga dari denda, pendapatan non-halal, ataupun sumbangan dan juga hibah. Pendapatan non-halal sendiri merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, memang bank syariah ini diharuskan untuk memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, adanya bunga bank dan juga bank mitra merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana tambahan kebajikan. Dana kebajikan ini dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan juga penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Nah, terkait dengan pengungkapan dana kebajikan ini, beberapa hal yang harus diungkapkan dalam dana kebajikan ini antara lain, yang pertama adalah sumber dana kebajikan itu dari mana. Kemudian yang kedua adalah kebijakan penyaluran dan kebajikan kepada masing-masing penerima itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Dan yang keempat adalah alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal itu sendiri. Sekarang langsung saja kita akan membahas mengenai contoh soal mengenai transaksi akuntansi dana kebajikan itu sendiri. Namun teman-teman di sini saya kembali menekankan bahwa contoh soal yang saya cantumkan hanyalah beberapa contoh soal saja atau beberapa contoh transaksi saja. Untuk contoh soal selengkapnya bisa teman-teman akses sendiri di halaman 297 pada sumber referensi yang sudah saya cantumkan di awal video. Oke, langsung kita bahas. Di sini ada contoh kasus yaitu pada laporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana kebajikan dari Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama tahun 2000 XB. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 5 Januari 2000 XB diterima infak dari Bapak Andan secara tunai yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka pencatatan jurnal akuntansinya adalah pada tanggal 5 Januari 2000 XB
transaksi tersebut dicatat sebagai kas pada dana kebajikan sebesar 2 juta rupiah. Kembali saya jelaskan bahwa kenapa di sini kas tercatat sebagai debit, karena kita sudah menerima infak nih dari Bapak Andan, yaitu yang bersumber dari dana kebajikan, maka otomatis yang tercatat di debit adalah keterangan atau akun kas, dan yang tercatat di saldo kredit adalah akun dana kebajikan dengan nominal yaitu sama-sama 2 juta rupiah. Kemudian transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 7 Maret 2000 XB, diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan angsuran murabahah yaitu sebesar 100.000. Maka pencatatan akuntansinya yaitu pada tanggal 7 Maret 2000 XB, jurnal atau pencatatan akuntansinya yaitu rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp100.000. Ini hampir sama, yang membedakan hanyalah denda ini langsung masuk nih kepada rekening bank, maka itulah alasannya tidak dicatat sebagai kas. Kemudian pada transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 15 Mei 2000 XB disalurkan dana kebajikan sebagai sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Maka pencatatan akuntansinya yaitu pada tanggal 15 Mei 2000 XB, akuntansinya dicatat sebagai dana kebajikan pada kas yaitu sebesar nominal yang disalurkan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kenapa di sini posisinya sudah terbalik nih dari transaksi yang pertama? Ya karena di sini pihak bank ini menyalurkan dana, maka otomatis kasnya berkurang dengan pencatatan akun dana kebajikan ini bertambah di sisi debit dan kas di sisi kredit dengan jumlah nominal yaitu 10 juta rupiah. Kemudian transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 12 Agustus 2000 XP disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng nih, yaitu sebesar 100.000. Maka transaksinya yaitu sama dengan transaksi yang ketiga. Pencatatannya yaitu pada tanggal 12 Agustus 2000 XB, transaksi ini dicatat sebagai dana kebajikan pada kas, yaitu sebesar Rp100.000 dengan alasan yaitu kas kita berkurang lagi nih Rp100.000 karena alasan disalurkannya dana kebajikan. Maka dana kebajikan terletak di sisi debit dan kas di sisi kredit yaitu sebesar nominal yang tercantum di soal yaitu Rp100.000. Dan transaksi yang terakhir atau transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 8 September 2000 XB diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Munir yaitu sebesar Rp50.000. Dan tadi di transaksi nomor 4 12 Agustus nih kan Mbah Munir ini meminjam dana kebajikan nih untuk usaha pisang gorengnya sebesar 100.000. Nah, ternyata pada tanggal 8 September Mbah Munir ini sudah mengembalikan dana kebajikan ini pada tahap pertama sebesar Rp50.000. Maka transaksi di banknya ini dicatat sebagai kas pada dana kebajikan pada tanggal 12 Agustus yaitu sebesar Rp50.000. Nah, di sini ya teman-teman, ada contoh laporan dana kebajikan dari contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi. Namun di sini adalah laporan secara utuhnya, di mana laporan tersebut terdiri dari sumber dana kebajikan itu dari mana saja. Apakah dari infak dan sedekah, ataukah dari denda, atau dari sumbangan atau hibah, dan juga pendapatan non halal. Kemudian di sini juga ada tertulis sumber dana itu dari mana saja dan totalnya. Kemudian ada penggunaan dana kebajikan. Apakah dana itu digunakan untuk pinjaman Kordul Hasan dan juga sumbangan dengan dicantumkan juga total penggunaannya itu sebesar berapa nominalnya. Kemudian ada juga kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan. Kemudian ada juga sumber dana kebajikan pada awal tahun. Dan yang terakhir unsur laporannya adalah sumber dana kebajikan pada akhir tahun. Bagaimana sekarang teman-teman udah pada ngerti mengenai pencatatan terkait dengan akuntansi, dana zakat dan juga dana kebajikan atau masih pada bingung nih? Nah, misalkan teman-teman ingin mengetahui bagaimana transaksi-transaksi pencatatan akuntansi mengenai dana zakat dan juga dana kebajikan, teman-teman ini bisa searching pada internet atau langsung mengakses referensi yang sudah saya cantumkan di awal video, karena di situ sudah dibahas lengkap mengenai teori dan juga bagaimana pencatatan akuntansinya.
Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.